Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Tolong perhatikan ini ya. Kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Gak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya, terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar, itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya, Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun, Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi teman-teman semua. Di sini, apakah semakin tua semakin meninggi? Semakin turun tinggi atau gimana gitu. Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu dia akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu, apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan. Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Nah,
Kalau sekarang kita sandingkan, coba kita sandingkan ya antara foto pernikahan Pak Jokowi ya, pernikahan Pak Jokowi yang menggunakan jas abu-abu ini dengan foto beliau yang katanya bersama dengan Gibran ini, apa namanya, postur mukanya itu maksudnya sama-sama muda guys, ya nggak sih, sama-sama muda. Tapi kenapa yang di sini Pak Jokowi sudah mempunyai anak Gibran yang umurnya sudah mungkin belasan tahun, tapi di sisi lain di sini Pak Jokowi masih baru menikah, karena wajahnya juga tidak jauh beda gitu loh. Kalau kita bicara muda tuanya ya teman-teman semua ya, bukan kemiripan wajahnya ya. Kalau kemiripannya memang agak jauh ya, jauh lah, beda sekali gitu. Nah, dari foto-foto tersebut kita dibuat agak bingung juga nih, karena tidak ada klarifikasi yang jelas, penjelasan yang jelas. Ya beliau kan mantan presiden 10 tahun, jadi wajar lah kalau misalnya rakyat itu ingin tahu sebenarnya siapa sih presiden kita itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video, yaitu bagaimana orang-orang yang peduli terhadap negara ini, apalagi salah satunya dalam hal ini untuk pembuktian ijazah Jokowi apakah benar-benar palsu ataupun memang kita terkecoh dengan hasil yang dilakukan oleh timnya RRT. Nah, untuk melakukan hal itu dan mencari tahu suatu kebenaran, itulah yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman ini, teman-teman yang sukarelawan untuk mencari tahu kebenaran ini. Mereka mendatangi KPU Solo yang dimana arsip Jokowi semasa mencalonkan diri sebagai calon wali kota, tepatnya di Surakarta. Mereka mendapatkan salinan ijazah itu, dan itu didapat menjadi salah satu bahan penelitian dari mereka untuk dilakukan uji forensik, sehingga dengan itulah dapat memberikan hasil yang memuaskan. Perjuangan-perjuangan ini tentunya begitu banyak tantangan di dalamnya, tidak mulus-mulus. Pastinya ternak-ternaknya Jokowi berusaha payah dan untuk menggagalkan dari visi misi yang dilakukan oleh RRT saat-saat ini. Kalau kita melihat, rakyat juga tidak berpihak betul terhadap Jokowi karena mereka sudah mengetahui bagaimana branding, ya, personal branding yang selalu dibangun oleh Joko Widodo ini. Ijazah Jokowi yang katanya dia lulusan dari Universitas Gadjah Mada, ya, UGM, yang kerap kali itu kampus terbaik di Indonesia, dan juga Fakultas Kehutanan lulusan tahun 80-an. Yang menjadi janggal di mata masyarakat saat-saat ini ketika salah satu pas foto di ijazah Jokowi mengenakan kacamata. Kenapa? Di kala itu, bahkan sampai sekarang tidak diperkenankan mengenakan kacamata dalam proses foto di ijazah. Apalagi di sana juga berkumis dan rambut berbelah tengah. Bagaimana dengan Joko Widodo saat ini yang jauh berbeda dengan pas foto di situ? Artinya ini sebuah kejanggalan juga teman-teman, karena Jokowi benar-benar mengaku lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Apalagi kalau kita melihat salah satu video klarifikasi yang disampaikan oleh Ibu Ova Emilia yang mengatakan bahwasannya Jokowi lulusan dari sana. Dan di sisi lain juga beberapa oknum alumni dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan tahun 80-an yang mereka lulus di sana, artinya seangkatan dengan Jokowi, memberikan kesaksian bahwasannya mereka tidak pernah melihat Jokowi di sana. Dan inilah yang membuat rakyat bingung dan ragu terhadap pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwasannya ia lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Ketika juga Jokowi pernah menjanjikan akan hadir di persidangan, ia menjanjikan hal itu di depan awak media. Dia hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazahnya, baik itu di depan publik, di depan para penggugat, terlebih-lebih di depan para ketua majelis hakim. Teman-teman, sudah berapa kali dilaksanakan persidangan, baik itu di persidangan pengadilan Surakarta, pengadilan negeri di Jakarta juga, Jokowi tak pernah hadir di sana, malah mengirimkan beberapa pengacara-pengacara terhebat, pengacara-pengacara kondang. Artinya ketakutan besar dalam diri Jokowi itu mulai muncul. Ada apa sebenarnya? Jika benar ijazah itu asli,
maka tidak perlu ada rasa takut. Tinggal menunjukkan ijazah itu di depan publik, maka tidak mungkin rakyat bodoh membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sehingga dengan tindakan-tindakan Jokowi saat ini gelisah dan ragu untuk hadir di publik, itu membuat rakyat menebak-nebak bahwasanya ini ijazah mungkin saja bisa palsu. Nah, apalagi pernyataan-pernyataan dari teman-teman alumni yang cukup membuat kita menjadi bumerang dalam memproses dan menilai polemik kasus ijazah Joko Widodo. Ribuan penegak hukum tidak bisa menyelesaikan satu perkara ijazah Jokowi ini. Saking gobloknya penegak hukum tidak mampu untuk memberikan kepastian. Ini sudah berlarut-larut dibicarakan. Kalau misalkan ini perkara tentang negara, masa depan negara ke depan, ya wajar-wajar saja kita pelan-pelan dan juga berhati-hati waspada penuh untuk mempersiapkan menyelesaikan hal itu. Namun ini perkara Jokowi seorang mantan presiden. Kita tidak bisa mengatasi hal itu. Cuman perkara ijazahnya. Menentukan ya ataupun tidak masih belum ketuk palu di persidangan juga. Teman-teman, bongkar sampai tuntas kelicikan, kebusukan, kebohongan Jokowi. Itu secara terang benderang, rakyat melihat hal itu. Rakyat merasakan bagaimana tindakan Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya. Terima kasih KPU Solo, kejujuran Anda pasti akan menyelamatkan semuanya. Orang-orang jujur saat ini, kalau mereka berpihak kepada orang-orang yang sedang memperjuangkan, menggugat hal ini, pastinya kebenaran akan pasti terungkap. Bagi Jokowi, jangan merasa tenang. Bila berbohong, pada akhirnya kebohongan bakal ketahuan juga. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Namanya keburukan Jokowi akhirnya terbongkar. Dia orang zalim pembohong. Demi kebenaran, hukum tidak boleh dibelokkan. Kawal dan terima keputusan hakim. Semua yang terlibat harus diseret ke pengadilan. Kelompok Jokowi akan mengelak lagi bagaimana ijazah dari KPU sudah ditunjukkan dan benar palsu. Jangan pernah melindungi orang yang bersalah. Itu pasti suatu tindakan-tindakan yang tidak etis dilakukan oleh penegak hukum jika mereka masih saja berpihak kepada sesuatu hal yang salah. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semuanya juga paham apa lika-liku politik yang sedang dimainkan saat-saat ini. Drama-drama politik Jokowi sangat luar biasa. Namun bagaimana kita, rakyat Indonesia bersatu untuk menyelesaikan semuanya ini sehingga Jokowi tak berkutik lagi. Tak ada tindakan-tindakan untuk melanjutkan politik dinastinya ke depan. Silakan sampaikan harapan teman-teman, tanggapan teman-teman, apa yang menurut teman-teman benar. Cantumkan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.